Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-10. Orang-orang binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Renungan hari ini berjudul Mengasihi Kebenaran, ditulis oleh Mike Whitmer. Sahabat ODB, Jack benci dengan sekolah. Pelajaran aljabar, tata bahasa, tabel periodik membuatnya bosan. Namun, ia suka membangun rumah. Jadi sang ayah mengajaknya ikut bekerja di musim panas, dan Jack merasa sangat gembira. Jack sebetulnya baru berusia 16 tahun, tetapi ia tahu betul soal semen, sirap, dan cara membuat dinding. Apa yang membedakan pelajaran sekolah dengan ilmu bangunan? Cinta. Jack mencintai yang satu dan tidak mencintai yang lain. Cinta itu mendorongnya ingin tahu lebih dalam dan lebih lagi. Sebagai orang percaya, kita harus mengasihi kebenaran. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-10. Paulus mengatakan bahwa si pendurhaka akan menggunakan tanda-tanda dan mujizat palsu untuk menipu orang-orang yang harus binasa. Mengapa mereka binasa? Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Kegagalan mereka untuk mengasihi kebenaran membuat mereka buta terhadap kebenaran, dan hasilnya mereka akan kena tipu. Sahabat ODB, apa yang kita ketahui? Pertanyaan penting ini tergantung pada pertanyaan yang lebih mendasar. Apa yang kita kasihi? Hasrat diri akan mencondongkan hati kita dan mengarahkan pikiran kita. Kita menghargai apa yang kita cintai, kita melindunginya, dan mencari lebih banyak lagi. Jika kita mengasihi kebenaran dan hikmat, kita akan mencarinya bagai emas yang berharga. Amsal pasal yang ketiga ayat 13-14, pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Keduanya akan menjaga kita. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihlah dia, maka engkau akan dijaganya. Jadi apakah hikmat yang sejati itu? Yesus berkata bahwa itu adalah dirinya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Pertanyaan terpenting kita adalah siapa yang kita kasih? Kasihlah Tuhan Yesus. Maka Anda akan mempelajari jalan-jalannya. Dia akan menjaga hidup Anda dengan membimbing Anda ke dalam kebenarannya. Sahabat ODB, mengapa penting bagi kita untuk mengasihi kebenaran? Dan mengapa Yesus mengatakan bahwa Dia adalah kebenaran? Mari
Mari kita berdoa. Bapa terkasih, penuhilah hatiku dengan kasih kepadamu dan kasih kepada kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau setia karena ku dipercaya. Ku mau suci karena ku dikasihi. Ku mau teguh untuk tanggung segala derita dengan pasti. Ku mau setia karena ku dipercaya. Ku mau suci karena ku dikasihi. Ku mau teguh untuk tanggung segala derita dengan pasti. Cinta pada mereka yang susah.